Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan Divina Andana dengan NIM A1C221098, Geza Pesesa dengan NIM A1C221036, Sakia dengan NIM A1C22196, dan saya sendiri, Febriati Nabila dengan NIM A1C221064. Kali ini kami akan membahas video pembelajaran tentang dalil titik tengah segitiga. Isi dari video pembelajaran kami yang pertama adalah bagaimana isi dari bunyi dalil titik tengah segitiga. Lalu yang kedua, kami akan memberikan pembuktian dari dalil tersebut. Selanjutnya akan ada contoh soal dan pembahasannya. Kami juga akan memberikan latihan soal kepada teman-teman untuk bisa mencoba sendiri di rumah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bunyi dalil titik tengah segitiga. Bunyinya, ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua ruas segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan setengah dari panjang segitiga. Cukup sulit ya untuk dipahami jika bunyinya saja yang kita lihat. Maka di sini saya akan menunjukkan gambar dari bunyi dalil titik tengah segitiga ini. Di sini ada segitiga ABC. Seperti yang diketahui dari bunyi tadi, ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua ruas segitiga. Anggap saja AB ini kita sebut sebagai sisi pertama. AC kita sebut sebagai sisi kedua dan BC kita sebut sebagai sisi ketiga. Misalnya, titik tengah dari AB kita beri nama dengan D, dan titik tengah dari AC kita beri nama E. Maka nih, ruas garis yang menghubungkan titik tengah adalah ruas DE. Kemudian kita lihat lagi bunyi dalil yang tadi menyebutkan adalah sejajar dengan sisi ketiga. Betul ya, ruas DE itu sejajar dengan sisi yang ketiga yaitu BC. Dan setengah dari panjang segitiga, maka DE ini adalah setengah dari BC. Di sini ada kesimpulan dari dalil titik tengah segitiga. Tampak dari gambar tersebut bahwa ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua sisi segitiga ABC yaitu DE akan sejajar dengan sisi BC, dan DE adalah setengah dari panjang sisi BC. Misalnya nih, sisi BC-nya adalah 10 cm, maka sisi DE adalah 5 cm. Selanjutnya ada pembuktian dalil titik tengah segitiga. Di sini saya masih memakai segitiga yang sama, yaitu segitiga A, B, dan C. Saya misalkan pada segitiga A, B, dan C dengan M itu adalah titik tengah dari sisi A dan B. Kemudian saya coba buat garis yang sejajar dengan BC melalui M. Jika pada gambar di samping ini saya buat garis yang sejajar dengan BC melalui M, maka nantinya ada titik tengah dari AC yang saya beri nama yaitu B. Selanjutnya, di sini saya akan buat garis M yang sejajar dengan AC dan memotong garis BC. Maka nanti akan terbentuk titik potong yang saya beri nama yaitu Q. Sekarang coba kita perhatikan segitiga AMP yang kongruen dengan MPQ. Mengapa saya sebut kongruen? Itu karena AM itu sama dengan BM. Dan dari gambar sebelumnya itu kita ketahui bahwa M adalah titik tengah dari AB. Maka di sini AM dan MB itu sama panjangnya. Kemudian selanjutnya pada sudut AMP itu sama dengan MBQ. Sama besar karena dia adalah sudut yang sehadap, yang sama-sama menghadap sisi AC. Jadi besarnya pun juga sama. Selanjutnya ada sudut BQM sama dengan sudut QCP sama dengan sudut APM. Karena sifat sudut yang sehadap, sama-sama menghadap sisi AB. Selanjutnya ada sudut BMQ sama dengan sudut MAP. Itu karena ketika dua pasang sudut yang sesuai adalah kongruen dalam segitiga, maka pasangan ketiga juga kongruen. Kemudian ada segitiga AMP, yaitu kongruen dengan segitiga MBQ.
memenuhi syarat sudut sisi sudut. Oleh karena itu, AP sama dengan MQ sama dengan PC, dan MP sama dengan BQ sama dengan QC. Karena titik-titik tengah yang unik dan garis yang menghubungkan titik-titik juga unik, sehingga terbukti dalil titik tengah ini. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita terapkan pembuktian-pembuktian tersebut ke dalam contoh soal. Seperti contoh soal berikut, di mana diketahui panjang BC sama dengan 14 cm, AD sama dengan BB, dan AE sama dengan EC. AB sejajar dengan FC sama dengan 6 cm. AEC adalah garis lurus. Hitunglah panjang DE dan panjang AB. Berdasarkan dalil titik tengah tadi, DE sama dengan setengah dari BC. Jadi untuk mencari nilai DE, setengah dikali dengan 14 cm. Jadi hasilnya adalah 7 cm. Sedangkan untuk mencari panjang AB, karena DB sama dengan FC sama dengan 6 cm, untuk cari AB sama dengan 4D ditambah DB, yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12 cm. Mudah bukan menerapkan dalil titik tengah ke dalam contoh soal?